Geger! Yovita Tri Rizky korban penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan kekasihnya Taufik Hidayat di daerah Jawa Barat selama bertahun-tahun mengaku menyayangkan pernyataan pihak Komnas Perempuan yang dinilainya kurang peka dengan kondisi yang dideritanya. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Yovita Jutek Bongso kepada tim intens investigasi kemarin. Menurut Jutek Bongso, berdasarkan keterangan dokter yang menangani Yovita kepadanya, akibat kondisi Yovita yang begitu parah, akibat penganiayaan hingga ada belatung di kepalanya, maka telat beberapa hari saja dibawa ke rumah sakit, maka kondisinya bisa tak tertolong lagi. Lantas, seperti apa sikap pihak Yovita terhadap lembaga yang menangani perlindungan perempuan Indonesia tersebut? Seperti apa pula sikap Yovita dan keluarga terhadap terduga pelaku Taufik Hidayat atas apa yang telah dilakukannya selama ini hingga alami cacat permanen? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pihak Yovita Tri Rizky melalui kuasa hukumnya Jutek Bongso turut menanggapi terkait pernyataan dari Ketua Komnas Perempuan yang mengatakan bahwa kasus Yovita bukanlah termasuk kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi Konvensi Anti Penyiksaan. Walaupun pihak Komnas Perempuan Indonesia sudah meminta maaf, tetapi Jutek Bongso tetap saja menyayangkan apa yang sudah disampaikan oleh Komnas Perempuan tersebut. Ya, saya juga menyayangkan ya pernyataan tersebut dalam konteks apa yang utuhnya kami belum menebak ya, belum mengetahui arahnya kemana. Kalau yang disebut belum masuk kepada konvensi penyiksaan, ya saya rasa ya mungkin harus dibaca lagi ya, karena kondisi korban terakhir ya sudah disampaikan oleh dokter yang merawatnya, telat saja dalam beberapa hari ke depan mungkin nyawanya tidak akan tertolong. Dari mana? Dari infeksi yang diderita korban saat datang ke rumah sakit. Itu sudah lama infeksinya dan berkembang sedemikian rupa sampai ada belatung di dalam kepalanya. Dokter sampaikan kalau itu telat sedikit dan bakterinya sudah bercampur ke darah, maka itu kemungkinan untuk dapat diselamatkan sangat tipis. Jutek Bongso juga menyayangkan peran Komnas Perempuan yang seharusnya sebagai pelindung perempuan Indonesia justru mengutarakan pernyataan yang bisa melukai hati korban, dalam hal ini Yovita dan keluarganya. Karena menurutnya, apa yang dialami Yovita malah sudah termasuk dalam kasus penyiksaan berat dan dilakukan secara berulang-ulang dalam tempo yang lama, yaitu bertahun-tahun. Meski demikian, Jutek Bongso menilai bahwa pernyataan Komnas Perempuan tersebut bukanlah representasi pendapat Komnas Perempuan sebagai lembaga, melainkan hanya oknum belaka. Ya, kami sayangkan seharusnya Komnas Perempuan itu kan yang menjadi pembela ya, menjadi pelindung bagi perempuan dan anak di Indonesia, justru memberikan statement ketika ada korban dari satu peristiwa penganiayaan yang begitu rupa yang menurut kami sudah dapat dikategorikan ya bahwa ini masuk kepada penyiksaan ya. Karena apa? Karena dilakukan berulang-ulang gitu ya. Ya enggak lah, saya pikir kita enggak tendensius ya menilai, saya pikir itu oknum. Secara lembaga Komnas Perempuan itu saya pikir masih memiliki semangat yang sama melindungi perempuan-perempuan Indonesia. Harapan saya bahwa Komnas Perempuan itu dapat menjadi pionir untuk penegakan perlindungan bagi perempuan-perempuan di Indonesia dan melaksanakan tupoksinya dengan benar, melindungi perempuan dan anak ya, untuk Indonesia bebas dari penganiayaan, bebas dari penyiksaan. Ini sangat beruntung ya. Bayangkan ya, dengan luka-luka parah kedua mata tidak dapat melihat, dengan kerusakan tubuh yang begitu hebat ya,
bahkan kita dengar katanya itu sampai rahang mulutnya pun harus direkonstruksi, kemudian sendi kakinya pun akan direkonstruksi supaya dapat normal kembali berbicara rahangnya, kemudian bisa lancar kembali berjalan, ya, dan juga wajah kulitnya akan. Saya nggak paham ya sampai sejauh mana definisi yang dimaksudkan oleh Komnas Perempuan tadi, ya, bahwa itu tidak termasuk ranah penyiksaan, ya. Menurut saya ini sudah masuk kategori luar biasa, ya, bahwa penganiayaan berat yang luar biasa sudah dialami korban. Dan menurut saya karena ini berulang, kalau penganiayaan itu kan ya katakan terjadi dalam waktu seketika dan sebagainya, ya, kalau direncanakan berulang, kalau ini sekian lama, sekian bulan bahkan tahun, ya, lalu tidak berdaya korban, apa namanya, ya, masyarakat lah yang akan bisa menilai sendiri gitu. Sementara itu, terkait proses hukum atas terduga pelaku Taufik Hidayat, Jutek Bongso juga mengungkapkan bahwa hingga kini masih berjalan dan bahkan akan dilakukan rekonstruksi di TKP oleh tersangka Taufik Hidayat. Hal itu dilakukan dalam rangka upaya penyidik untuk mencocokkan keterangan tersangka dan juga keterangan korban Yuvita. Selain itu, Jutek Bongso juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menjenguk Yuvita di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bersama Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, tetapi memang ia tidak bisa melihat secara langsung kondisi Yuvita karena masih dalam tahap isolasi demi percepat pemulihan infeksi yang cukup parah dideritanya. Sekarang sih masih berjalan ya pemrosesan penyidikan di Polda Jabar. Dalam waktu dekat mungkin akan diadakan rekonstruksi, ya, di TKP dalam rangka mencocokkan keterangan tersangka, ya, TH, ya. Jadi apakah betul keterangannya, kemudian terkait dengan klien kami korban, sesuai dengan keterangan kemarin kami sudah berkunjung bersama Bapak Gubernur, ya, KDM ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kami sudah berkunjung, tapi memang kami tidak bisa melihat langsung, ya, korban, ya, oleh karena memang dalam isolasi pemulihan dari infeksinya. Karena dokter menyarankan minimal 2 minggu sampai 1 bulan ke depan itu memang YTR ini tidak dapat dikunjungi lebih dahulu, oleh karena untuk dalam rangka konsentrasi pemulihan atas infeksinya yang cukup parah, ya, khususnya di kepala dan wajah, ya, karena dikhawatirkan akan mengganggu proses pengobatan selanjutnya. Kemarin sudah dijelaskan, ya, oleh Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin, dokter yang menangani, bahwa tentu pengobatan ini akan memakan waktu tahunan, ya, minimal 1 tahun ke depan. Ini semua tindakan medis ini akan dilakukan di Hasan Sadikin. Kenapa? Untuk biayanya itu kan kemarin Pak Gubernur Jawa Barat, Pak KDM, sudah atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyerahkan uang 1 miliar rupiah dari Provinsi Jawa Barat untuk menjadi biaya pengobatan dari korban, ya, yang menurut Rumah Sakit Hasan Sadikin akan cukup sampai akhir tahun biayanya tersebut. Jadi proses hukum tetap berjalan, proses penyembuhan, penyelamatan jiwa dari korban terus juga berjalan. Jutek Bongso selaku kuasa hukum korban, Yuvita mengungkapkan bahwa pihak keluarga Yuvita belum bisa memaafkan Taufik Hidayat selaku pelaku penyekapan dan penganiayaan atas Yuvita, mengingatkan Yuvita alami cacat fisik permanen. Pihak keluarga Yuvita selaku korban bahkan menuntut agar pelaku Taufik Hidayat dihukum seberat-beratnya oleh pengadilan. Betul. Tidak, sementara mereka belum bisa memaafkan, melihat cacat permanen yang dialami oleh anaknya, keluarganya, ya sampai hari ini belum bisa memaafkan, gitu kan, dan mereka tetap ingin memberikan menuntut kami mengawal untuk korban pelaku itu dihukum seberat-beratnya. Demikian. Di sisi lain, Komnas Perempuan ungkapkan permintaan maaf
kepada korban penyekapan dan penganiayaan Yuvita Tri Rizky di Jawa Barat. Lantas, seperti apa komitmen dan sikap Komnas Perempuan atas apa yang dialami Yuvita? Nah, kemudian untuk kasus YTR, perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi Konvensi Anti Penyiksaan. Pernyataan pihak Komnas Perempuan atas kasus Yuvita Tri Rizky yang viral di sosial media karena menuai polemik bahkan kecaman keras dari berbagai pihak akhirnya diklarifikasi. Dalam klarifikasi melalui postingan caption di sosial media Komnas Perempuan. Dalam pernyataan ini, Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maaf atas penyampaian pernyataan sebelumnya yang menimbulkan kesalahpahaman, menegaskan keberpihakan kepada korban, serta menyampaikan hasil pemantauan dan rekomendasi untuk memastikan pemulihan korban dan proses hukum berjalan maksimal. Sebelumnya, Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti pun telah angkat bicara menanggapi kritik yang ada di media sosial terkait pernyataan Ketua Komnas Perempuan atas kasus YTR. Menurut Ratna, apa yang terjadi saat ini adalah adanya kesalahpahaman karena apa yang disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi yang kesalahpahaman itu karena memang konteksnya berbeda ya. Jadi konteks pembahasan Konvensi Anti Penyiksaan pada hari peringatan anti penyiksaan itu sebenarnya memang mensosialisasikan, mempromosikan Konvensi Anti Penyiksaan yang sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah meratifikasi sejak tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998, tetapi implementasinya masih jauh ya, masih jauh dari yang diharapkan gitu ya, memahami bahwa ini loh ada Konvensi Anti Penyiksaan ini. Nah sebenarnya penyiksaan ini memang kalau melihat dari muatan di dalam konvensi di pasal 1 ya konvensi tersebut memang unsurnya itu yang membedakan dengan kasus-kasus penyiksaan yang lainnya yang di luar konvensi itu adalah bahwa pelakunya adalah state actor ya atau pejabat negara ya, aparat atau yang melakukan atas perintah atau atas sepengetahuan ya dari pejabat tersebut ya, yang jelas tetap perbuatannya adalah semuanya adalah yang menimbulkan penyiksaan, yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan mental, fisik yang luar biasa gitu ya. Dan juga tujuannya juga spesifik ya untuk mendapatkan informasi penghukuman atau intimidasi. Itu kalau kita melihat di pasal 1 dari konvensi tersebut. Jadi memang yang membedakan itu terutama selain tujuan itu adalah pelakunya. Jadi pelakunya bukan warga biasa, tapi mereka yang harusnya dia memberikan perlindungan, yaitu aparat negara gitu ya. Di sisi lain, praktisi hukum kawakan Hotman Paris Hutapea dan artis Emma Waroka tampak merasa murka menanggapi potongan pernyataan Komnas Perempuan terkait kasus Yuvita versus Taufik Hidayat. Lantas, apa dasar kemarahan Hotman Paris dan artis Emma Waroka? Pernyataan Komnas Perempuan dalam potongan video yang beredar di sosial media atas kasus penyekapan dan penyiksaan sadis yang dialami Yuvita Tri Rizky oleh kekasihnya Taufik Hidayat mendapat respon menohok dari praktisi hukum senior Hotman Paris Hutapea. Hotman menanggapi pernyataan tersebut melalui video yang diposting di akun sosial media pribadinya. Ia tampak meluapkan rasa geram, bahkan amarahnya kepada pihak Komnas Perempuan. Halo Komnas Perempuan. Di subuh hari saya lihat medsos, aku benar-benar geram, marah sama kamu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa yang dialami oleh Yuvita
bukan penyiksaan. Kepalanya penuh luka, penuh belatung, infeksi. Itu bukan penyiksaan. Komnas Perempuan, entah siapa namamu, luka, dikunci, apa itu bukan penyiksaan? Padahal kan tugasmu untuk melindungi perempuan. Kamu dibayar dari pajak yang kita bayar. Perutmu itu diisi oleh makanan yang dibeli dari gaji, yang dibeli dari pajak yang kita bayar. Bulan ini saya berapa miliar saya bayar pajak PPN, dan itu akan dipakai oleh negara antara lain membayar gajimu untuk mengisi perutmu. Halo DPR, mohon segera ini pejabat segera dipanggil hari Senin. Halo Bapak Presiden, ini Komnas Perempuan dipecat. Sangat tidak pantas. Padahal tugas dia kan melindungi perempuan. Benar-benar. Masa bukan penyiksaan? Gua marah benar sama kamu. Marah benar. Marah benar ya. Saya banyak lihat medsos walaupun saya jauh ada di Singapura sekarang ini. Ya. Benar-benar Bapak Presiden Prabowo pecat ini orang. Pecat ini orang. Tak hanya Hotman Paris Hutapea, juga memicu reaksi keras dari artis Emma Waroka. Mendengar potongan video dari Komnas Perempuan tersebut, Emma Waroka juga mengaku merasa terheran-heran mendengar pernyataan terkait kasus penyekapan serta penyiksaan yang dialami oleh Yovita. Tujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Dalam kasus YTR, kita sudah melihat bahwa memang ada tindakan yang menimbulkan severe pain. Jadi itu severe pain udah sangat luar biasa. Severe pain udah. Yang perlu kita periksa sekarang adalah apakah ini belum terlihat ya, apakah ada pengabaian dari pemerintah daerah, misalnya ke tempat kos-kosannya atau dari aparat penegak hukum, misalnya ketika ribet amat bu, persyaratannya harus begini baru bisa disebut itu sebagai penganiayaan. Kalau negara memang mengabaikan atau pemerintah daerah sekitarnya mengabaikan, ribet amat. Orang mah kalau udah disiksa mah disiksa aja kali. Itu berarti udah masuk penyiksaan. Itu apaan itu? Itu standar Komnas HAM-nya dari mana ya? Ilmunya. Eke nggak paham deh, sumpah deh. Orang udah sampai disabilitas kok. Udah sampai disabilitas kok. Apalagi yang masih dibuktiin untuk membuat suatu deskripsi definisi penyiksaannya itu masuk gitu loh guys. Gak jelas, gaje sayang, gaje. Itu yang ke YTR. Yang disiksa itu sama pacarnya? Iya, yang sama pacarnya ya. Ya itu katanya si orang Komnas HAM-nya belum termasuk penyiksaan karena definisinya tentang penyiksaan itu sendiri menimbulkan suatu kesakitan yang luar biasa, pain ya, severe painnya udah masuk, tapi syarat yang kedua adalah adanya pengabaian dari pemerintah. Nah itu yang sedang dikejar sama mereka. Kayaknya nggak perlu juga deh, udah cukup lah gua rasa. Udah jelas, udah ini pengabaian dari pemerintah ya udah jelas sih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.